Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala fi ayatin ukhra wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Rawahu Muslim. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, senantiasa kita memuji, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya lah kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang merupakan taman surga di dunia. Raudatun min riyadil jannah, itu ada di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan yang baik ini, kita gunakan untuk mendengar dan saling berbagi nantinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah selalu pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah semenjak beliau dan sampai nanti akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah ada temanya, kita melanjutkan kajian kita tentang sejarah dari syariat Islam, ya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menerangkan tentang asas tasyri' al-islami fil Quran, ya. Dasar syariat Islam dalam Al-Quran. A'lana al-Quran annahu innama anzala li islahi ahwalin nas. Al-Quran mengabarkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk memperbaiki keberadaan manusia. Walidzalika wulidat al-awamir wan nawahi. Maka dari itu dalam Al-Quran mencakupi tentang perintah dan larangan. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, ya. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yuhilla lahumut thayyibat, dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan diharamkan kepada mereka hal-hal yang jelek. Maka dari itu syariat Islam, ya, 3 dasar pokoknya. Yang pertama, syariat Islam itu tidak menyusahkan, ya. Jadi syariat Islam itu bukan menyusahkan, justru mempermudah. Maka nampak yang kedua itu dikit, ya, perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam itu dikit, tidak banyak.
Yang ketiga, adanya tajridu bit tasyri'. Itu ada fase-fase dalam perintah, ya. Mengerjakan sesuatu itu tidak langsung, ada stepnya. Maka yang pertama, syariat Islam itu ya tidak menyusahkan manusia. Jadi bukan masuk Islam justru kena 5 perkara, bukan. Perkara pula, bukan ya. Jadi ya maka syariat Islam justru tidak mempersulit adamul harash, ya. Al-harash dalam bahasa dikatakan sebagai ad-dayiq, sempit, ya, bukan sempit, justru melapangkan. Jadi banyak syariat Islam, ya, untuk mempermudah perilaku manusia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an pada Rasulullah SAW, menyatakan bahwa Islam itu syariatnya itu wa yada'u anhum israhum wa aghlal allati kanat alaihim. Jadi ajaran Islam itu justru menghilangkan kesusahan-kesusahan, ya, belenggu-belenggu yang ada di mereka, itu umat manusia. Maka contohnya banyak dalam Quran. Ada kalimat Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya. Jadi Rabbana, ya Tuhan kami, la tahmil alaina isran, janganlah membebani kami isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya, suatu beban yang telah Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Jadi Al-Quran tidak membebani, ya, artinya syariat Islam tidak membebani penganut Islam ini dengan beban yang berat. Maka dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang terakhir itu, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Mohon pada Allah jangan memberi beban kepada kami, ya, sebagaimana beban yang telah diberikan kepada umat-umat sebelum Islam. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah berikan beban kepada kami yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Ya. Jadi Allah memberi cobaan, memberi suatu ini perintah, itu pasti bisa dilaksanakan oleh manusia, ya. Jadi tidak membebani yang luar dari kemampuan, ya, jadi tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Allah tidak membebani seseorang yang dia tidak mampu untuk memikulnya, menjalaninya. Jadi Allah memberi cobaan, yang memberi syariat, semuanya tidak ada Allah menyuruh hal tersebut luar dari kemampuan. Ya, wa ma atakum, ya, min amrin fa'tu mastata'tum. Ya, apa yang diperintahkan pada kalian dari perintah Allah, maka laksanakan sesuai dengan kemampuannya, tidak dipaksa. Ya, karena Allah tidak memberikan, ya, suatu beban atau suatu perintah melebihi daripada kemampuan orang yang diberinya. Karena itu syariat Islam itu bukan membebani, ya, mudah, tidak membebani, tidak menyempitkan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga, yuridullah bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan, bukan kesusahan. Ya. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesusahan.
Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidak ada kami jadikan dalam bagi kalian itu dalam agama itu kesusahan. Jadi jangan mengatakan bahwa syariat Islam itu susah. Tidak. Ya, Islam itu adalah mudah, ya, tidak susah, ya, tidak menyusahkan tapi memudahkan. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan ya kesusahan, menjadikan atas kalian itu kesusahan. Jadi syariat Islam itu perintah Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya, mudah. Jadi bukan menyusahkan, bukan sulit. Sebagaimana dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu bil hanafiyatis samhah." Nah, saya diutus kata Nabi ya dengan agama yang lurus, yang toleran. Toleran, agama Islam itu toleran. Ya, agama yang lurus, samhah, artinya mudah, ya, toleran, tidak ada susah. Kemudian lihat Rasulullah mengatakan, "Ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman." Jadi Nabi itu kalau dibuat dua pilihan perintah itu, maka Nabi akan memilih yang lebih mudah selagi tidak dosa. Memilih yang mudah. Nah, dalam perjalanan boleh melakukan apa namanya? Salat jamak qashar. Nah, ya, jamak qashar. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kunna amanna." Sekarang kita sudah aman karena jamak qashar dulu waktu peperangan. Ini sudah aman. Anak suruh sholat, apakah masih bisa kita qashar sholat? Apa kata Rasulullah? Sadaqatun min sadaqatillah. Qashar jamak qashar sholat itu sedekah dari sedekahnya Allah. Fakhuzu sadaqati, ambil sedekahnya. Jadi jangan kita, wah saya kan kuat untuk melaksanakan sholat jamaah dan sesuai dengan rakaatnya waktu berjalan perjalanan bisa. Tapi tidak, Rasulullah mengatakan lakukan yang mudah. Ambil rukhsahnya dan itu sedekah Allah, mudah. Ya, tidak disuruh nih. Puasa begitu juga dalam keadaan musafir, boleh batalkan. Ya. Walaupun ketika musafir itu kalau puasa itu wa antasumu khairul lakum, kalau kuat puasa itu lebih baik. Tapi boleh dibatalkan, mudah. Ya, maka Rasulullah kalau ada dua pilihan perintah, ya, ini satu susah, satu mudah, diambil yang paling mudah selagi tidak mendatangkan dosa. Ya, selagi tidak dosa. Maka disitulah Adahul fuqaha aslan min usul allati i'tamara syari', ya, maka ahli-ahli fikih mengambil ya kesepakatan bahwa asal muasal syariat Islam itu adalah kemudahan, bukan kesusahan. Ya, jadi masa jangan merasa terpaksa menjalankan syariat, mudah. Ya, mudah tadi. Maka yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Sama dengan sholat jamak, ya. Nah, kalau sholat jamak itu tidak musafir boleh nggak? Boleh. Asal ada penyebabnya, boleh. Boleh. Tapi kalau qashar wajib musafir. Ya, wajib musafir dalam perjalanan 80 km itu boleh qashar. Tapi kalau jamak, Nabi pernah menjamak sholat di Madinah dan bukan dalam waktu perang. Ya, menggabungkan antara sholat maghrib dengan isya. Ya, artinya boleh. Maka disitulah bagaimana apa namanya di Jakarta, ya, kita dulu kan sempat juga batu bara kan, misalnya tidak bisa bergerak semuanya. Nah, di situ ada kemudahannya. Ya, ini bisa enggak nih? Apalagi kita dalam kota, ya. Kalau di Jakarta misalnya berangkat dari ba'da asar maghrib terus lewat, ya. Nanti di mana nanti sholat maghribnya? Nak berhenti tidak bisa, nak lanjut lewat. Maka di situ boleh jamak, ya, asal adanya. Maka ada kemudahan. Tapi ingat tadi, kalau menyebut namanya qashar harus musafir.
Tapi kalau ini boleh. Ya, Nabi itu pernah melakukan bukan karena hujan, bukan karena takut. Tapi kenapa? Menunjukkan bahwa syariat Islam mudah. Tapi jangan dipermudah ya. Jadi mentang-mentang mudah, jamak terus. Ujung-ujungnya apa? Tinggal 3 waktu. Sholat zuhur di ujungnya mendekati asar. 1 kali. Sholat maghrib dengan isya ujung maghrib antara isya 2. Subuh tadi 3 kali. Ini yang di Syiah itu. Tidak boleh juga. Tapi tadi ingat tidak memberatkan. Ya, itu syariat Islam. Ya, kayak siru wa tu'assiru. Ya, mudahkan, jangan tersusah. Ya, maka imam itu juga kan. Ya, Nabi melarangnya itu adalah yang panjang-panjang. Lihat sikon umat belakangnya. Ya, jadi mentang-mentang habis itu semua buat panjang, nggak tahu umat yang belakangnya bagaimana. Nah, ya, jadi harus lihat sikonnya di mana. Ya, kan, mempermudah. Jangan sampai nanti gara-gara itu orang nggak mau sholat jamaah. Ya, jadi jangan mempersulit. Maka tadi asal muasal syariat Islam itu adalah mudah. Yang mempersulit itu adalah umatnya sendiri. Ya, kalau syariatnya itu sangat mudah. Maka dari Al-Quran tadi banyak sekali. Ya, jadi ada syariat, ada rukhsah, ya, ada rukhsah bagi yang sholat karena hujan, karena musafir, ya. Ada juga ibahati ma harrama inda darurah, yang haram boleh dilakukan ketika darurat, ya. Darurat, ya. Daging babi haram. Dalam keadaan darurat tidak ada lagi makan semuanya boleh ya, tapi hanya sekedarnya waktu itu udah temu lagi tidak boleh lagi. Nah, sama juga kisah bagaimana 8 sahabat 7 sahabat yang di laut itu terombang ambing semuanya kan, yang selamat terakhir kenapa? Makan ya, mana yang nak meninggal duluan itu dimakannya habis dia cerita yang terakhir itu. Ya, boleh nggak makannya? Waktu itu boleh, kenapa? Darurat. Ya, darurat, bukan kanibal. Tidak boleh kita juga pasrah diri matilah kita semuanya, tidak. Supaya apa? Supaya sampai terakhir itu ada yang menyampaikan. Ya, maka yang hidup terakhir itu gimana caranya? Itu makan. Karena memang tidak ada lagi. Ya, menyambung hidup. Dan itu boleh, kenapa? Karena darurat. Ya, tapi lihat dulu yang mana yang mati duluan. Jangan segar dulu yang makan. Ya, jadi itu apa? Boleh dalam agama. Kenapa? Mempertahankan hidup. Tidak boleh buat bunuh diri itu, tidak boleh. Nah, udahlah kita mati bersama lah, tidak boleh. Harus ada yang hidup. Ya, itu namanya darurat. Maka mudah, mempermudahkan, tidak mempersulit. Ya, tayamum. Nah, ya. Jadi tidak ada alasan laki-laki itu tidak salat, tidak ada. Apa alasannya? Tidak bisa pakai air, pakai debu. Di mana debunya? Apa yang ada? Tidak usah nyari debu. Apa yang ada itu penting, itu namanya debu. Ya, turab. Ya, jadi jangan mempersusah diri. Maka tadi syariat Islam, Quran menggambarkan adalah kemudahan, bukan ya kesusahan. Kemudian kedua, ya, syariat Islam itu tidak banyak, ya, tidak sulit, tidak banyak. Natijatul lazimatun li'adamil haraj li'annahu kasratut takalif ikhrajan. Jadi yang membuat susah kadang itu adalah karena banyaknya. Ya. Banyaknya itu juga karena kadang diminta. Ya. Jadi kenapa dibebankan banyak? Karena kadang ngeyel. Ya. Iya. Pernah tidak saya bilang kan, kalau dosen bilang silahkan laksanakan tugasnya, udah kerjakan. Jangan nanya, Pak dosen berapa halaman, paragrafnya bagaimana, spasinya berapa. Nah, itu namanya intub dalakum tasukum. Kalau ditanya disuruh dipersusah. Ya, dipersusah. Maka Bani Israel kan gitu, disuruh
antazbahu bakarah, sembelih sapi. Nanya sapinya yang mana, warnanya apa, gadis apa janda. Dia ditanya tuh, yang sudah ini sudah apa ya, sudah kawin aku belum, sampai di situ. Ya, yang guna untuk bajak sawah atau tidak, panjang. Maka sehingga dibuatlah kesusahan bagi mereka. Yang safra'u launuha, kuning, tidak kuning dan tidak juga tidak kuning. Bingung dia. Nah, kenapa? Dia menyusah diri. Ya, maka kita kalau ada perintah, ya jangan banyak tanya. Ya, maka orang Islam namanya sami'na wa ata'na, itu sami dengar kami patuh. Nah, kalau dia enggak sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami maksiat, kami tidak mau. Ya, perintahnya itu sama. Perintahnya jangan mancing hari Sabtu. Nah, itu kan Bani Israel, Yahudi, jangan mancing hari Sabtu. Itu kenapa? Hari Sabtu hari ibadahnya. Ngakalin hari Jumat sore pasang pukat. Hari Minggu pagi, hari Ahad pagi baru ngambil pukatnya tadi. Tahu pukatnya? Nah, pukat itu bahasa Indonesia ya. Iya, pukat ya. Ya, untuk jaring, untuk nangkap ikan, kan? Nah, apa yang terjadi? Rupanya pas ngambil ikan dari jaringan itu saling tengok-tengok lah. Ente kok monyet? Kata dia, ente monyet juga. Kok rupanya kunu kirodatan hosin dikutuk oleh Allah jadi monyet, jadi kera yang hina. Nah, itulah yang katakan Darwin itu manusia dari kera, ya, yang dikutuk Allah Bani Israel gara-gara itu tadi. Larangannya jangan, tapi masih juga memang hari Sabtu tidak mancing, ya, tidak mukat, tidak jaring. Tapi itu akalnya Jumat sore dipasang, Ahad pagi diambil. Nah, karena larangan itu susah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam Bani Israel juga sapi itu ada yang boleh dimakan dagingnya, tapi tidak boleh dimakan yang lainnya. Agak susah jadi. Ya, ada yang boleh diambil tulangnya, dagingnya tidak boleh. Itu perintah dari Bani Israel. Kenapa? Itu tadi. Ya, maka Islam tidak mempersulahkan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Ya. Jadi jangan mempersulit. Nah, maka sama kan, misalnya apa? Bagi tukang jagal daging, gimana sholatnya? Tak zuhur, kan masih ada darah, ada apa semuanya kan? Kalau sholat nanti tidak sempat ini. Ya. Nah, maka tadi jangan, wah ini najis, akhirnya tidak sholat. Padahal dengan keberadaan apapun lakukan sholat. Lakukan sholat. Tukang bengkel enggak diganti pakaian enggak apa-apa, asal kita kan tadi kan jamin, oh ini bersih ini. Ya. Silakan. Kenapa? Profesinya. Jadi jangan sah tidak saya udah sah kamu sholat, akhirnya tukang bengkel mau sholat ya. Kenapa? Gara-gara itu. Atau orang di hutan banyak alasan tuh, yang ngambil kayu. Kenapa? Saya kena getah katanya. Kenapa? Kalau nak ngambil air wudhu jauh ke sungai ke bawah, kami di atas bukit. Gimana caranya? Akhirnya tidak sholat. Sholatnya apa? Di kodok. Pas maghrib nanti sholat asar, sholat zuhur, sholat maghrib. Bahkan maghrib masih di jalan juga, sholat isya. Sholat isyanya capek subuh. Jadi pas subuh 5 waktu itu 1 kali. Ada itu kenapa? Alasannya tadi gara-gara itu. Atau dulu sekarang tidak ada lagi. Dulu ada juga. Ya, kalau bahasa kan, Jok, kenapa tidak sholat Jumat, Jok? Lupa bawa kopiah. Ya, gara-gara kopiah tidak sholat Jumat. Padahal kopiah itu bukan rukun sholat, cuman adat tradisi. Ya, gara-gara itu akhirnya tidak. Maka tadi yassir wala tu'assir, jangan persulit, mudahkan. Ya, maka tadi sedikit
Ya, dalam kewajiban dalam Islam itu sebenarnya sedikit kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat nilainya besar. Ya, besar. Karena umurnya pendek, maka ada Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Berapa tahun tuh? 81 tahun. Ya, 81 tahun. Lebih baik dari 81 tahun umur. Ada yang umur 80 kan? Nah, itu kan dipotong kebalik lagi. Nakalnya lagi dulu masa remaja. Ya, lagi lasak-lasaknya ya. Nah, itu kalau potong-potong itu tidak ada amalnya. Tapi kalau dapat Lailatul Qadar, nilainya sama dengan beramal 1000 bulan. Ya, luar biasa. Maka tadi tidak banyak, ya, karena tadi tidak mempersusahkan. Wallazi yastaghilu bil Qur'an liyara ma fihi minal amri wan nawahi yaqtani'u bi sihhati hadzal asl idza yaraha qalilatun yumkinu al ilmu biha. Jadi orang yang memahami Al-Quran, belajar Al-Quran akan melihat syariat ini ternyata tidak banyak, ya, tidak banyak syariat yang diberikan kepada umat Islam ini, ya, karena dengan kemudahannya tadi dan syariatnya tidak banyak, ya, puasanya umat Nabi Musa berapa? 40 hari, ya. 40 hari, kita cukup 30 hari. Dan 40 hari itu dia satu kali waktu itu sahur, waktu itu adalah buka. Wisol panjang. Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Jadi sungguh luar biasa. Tapi umat Islam cukup 30 hari, ya, 29 hari atau 30 hari. Itu pun siangnya saja. Kalaupun tidak sanggup tadi, boleh lagi batal puasa. Kalau memang sakit lagi, boleh diganti dengan fidyah. Itu ya, tidak mungkin sembuh. Jadi mudah dan sedikit, tidak banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'. Maka orang beriman tadi dengan orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu in tubdalakum tasukkum. Jika kalian bertanya justru mempersulit. Ya, mempersulit. Maka kalau ada datang perintah sami'na wa ata'na, ya, jangan ngeyel lagi. Ya, udah diarahkan oleh ulama begini-begini, ikuti sami'na wa ata'na, jangan ngeyel lagi. Inilah ini itu dah. Ya. Kenapa? Kalau ulama dah menentukan itu berarti dia tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dia nanti, ya. Jadi wa in tas'alu anha hina yunazzilul Qur'an tubdalakum. Jika kalian bertanya nanti susah, ya, susah. Ya. Bagaimana? Afallah anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirun. Kaum-kaum sebelum kalian itu banyak tanya. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya mereka juga kafir, ingkar. Ya. Maka yang disuruh nyembelih sapi tadi ujungnya tidak mau juga nyembelih sapi. Ya, ternyata hanya untuk bertanya, tanya saja, bukan untuk melaksanakan. Ya. Ini permasalahan yang terjadi dengan umat-umat sebelumnya tadi karena banyak tanya. Maka umat Islam, ya, ketika perintah itu turun dia mengatakan sami'na wa ata'na tanpa ada keraguan-raguan. Lihat teguhnya iman Abu Bakar, ya, ketika ada yang bawa berita Nabi SAW Isra Mi'raj. Oh ini kan, ya, karena orang kafir nak mempengaruhi Abu Bakar itu. Ini Abu Bakar nih, teman setianya semuanya. Lihat Nabi Muhammad gila, kira-kira dia yakin apa enggak? Ya, mengatakan sudah ini dapatkan perintah sholat begini ini. Ditanya sama Abu Bakar, jawab Abu Bakar kan simpel. Apa kata dia? Kalau yang mengatakan itu Muhammad, maka saya percaya. Udah, tidak ada lagi ragu. Jadi dia tidak ada lagi, maka tidak ada lagi keraguan bagi dia. Kuat imannya luar biasa. Jadi tidak ada keraguan dia. Udah, kalau memang Muhammad mengatakan, saya percaya.
percaya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika meninggalnya Rasulullah, Umar kan dia saking cintanya dengan Rasulullah nggak mau pisah dengan Rasul. Karena dulu Umar itu tidak ada yang dia benci di Mekah itu kecuali Nabi Muhammad. Itu yang paling benci dia dan ingin dia membunuhnya. Tapi ketika dia masuk Islam tidak ada yang paling dia sayangi kecuali Rasulullah. Maka ketika Rasulullah meninggal dunia, Umar tidak terima berita itu. Ya, tidak mau terima Umar itu. Mangqala anna Muhammadun qad mata. Siapa yang mengumumkan Muhammad mati, saya tebas lehernya. Ya, yang angkat pedangnya. Tapi masya Allah, ya itulah. Walaupun begitu dahsyatnya, tapi lembut dengan Quran. Ya, inna ketika Abu Bakar mengatakan, apa kata Abu Bakar? Ya, mangkana ya'budu Muhammadun fa inna Muhammadun qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad dah mati. Wa mangkana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak pernah mati selama-lamanya. Ya. Lalu Abu Bakar baca ayatnya apa? Apa? Maka Muhammadun aba ahadin, ya, walakin Rasulullah, ya, ya. Kemudian apa? Wa in matu au qatilu in qalabtum ala aqabikum. Jika dia terbunuh atau dia mati, maka kalian akan berpaling dari keimanan. Disitulah dia menangis. Dia mengatakan bahwa memang Muhammad itu seorang hamba dan hamba itu juga mati. Sadar dia, tidak ada ngeyel. Ya, ini. Nah, tadi perintahnya dia akan mengikuti apa yang dilarang ditinggalkan, apa yang diperintah dilaksanakan. Ya, yang dilarang ditinggalkan. Ya, tidak ada kata nanti kalau larangan. Ingat ya, ada. Yang muamalah riba nanti dululah, tidak bisa. Stop. Kalau namanya yang haram itu harus stop. Tidak ada kata-kata nanti dulu, ini dulu, tidak makan istri saya pun semua, tidak ada. Kalau sudah larangan stop. Ya, tapi kalau perintah tidak, laksanakan sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau orang yang masuk Islam kan wajib dia sholat. Apa bacaannya? Apa yang dia bisa? Kalau dia bisa hanya syahadat, maka bacaan sholatnya cukup syahadat dia dibaca. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon itu yang bisa. Allahu Akbar, baca itu aja. Ya, tapi dia tetap harus belajar terus menerus. Ya, ya. Jadi tidak diperintahkan. Tunggu sudah bisa bacaan sholat semuanya baru sholat. Enggak. Ya. Tapi kalau wama nahakum anhu, kalau namanya larangan harus ditinggalkan. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh zina, saya tidak bisa meninggalkan. Tidak. Harus ada pasir-pasir, tidak, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Nah, yaitu umat Islam dari sami'na wa ata'na. Nah, ya, maka jadi tentang ini apa nama faraid gitu ya, tentang bagi harta, begitu juga. Anda adil, ya, masa saya yang emak dengan saya yang ini kata anak perempuan kan, masa pas bagiannya abang yang banyak. Nah, ya, ini tidak adil syariat Islam. Nah, siapa bilang tidak adil? Ya, maka tadi itu kita harus ya menerima ya tentang itu. Apalagi wanita harus sejajar dengan laki-laki, tidak bisa. Ya. Wanita itu memang dia dipimpin oleh laki-laki. Ya, kudratnya, ya, kudratnya memang. Ya, bagaimanapun tidak bisa, pasti ada kelemahannya. Ya, maka ada haknya tadi apa semua. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang menentukan pasti adil. Allah yang menentukan itu pasti adil. Ya, cuman kita dia mengatakan tidak adil. Ya, pada kisah itu yang apa anak raja yang dikucilkan oleh orang tuanya. Kenapa?
karena pas lahir tangannya nggak ada, nah, ya, nggak ada. Akhirnya dia raja malu punya anak buntung, ya jempolnya buntung. Akhirnya dia nikah, ya dibuang. Anaknya semakin besar, ya, dan akhirnya tahu bahwa dia itu anak raja, tapi dibuang sama raja. Ya, akhirnya apa? Dia datang ke ulama, Pak Ustadz atau Kiai atau apa namanya. Tidak adil orang tua saya. Kenapa? Masa saya gara-gara saya ini dibuangnya. Ya. Akhirnya apa kata? Kata si ulama tadi, enggak baik. Baik apa? Saya sudah dibuang, seharusnya saya di istana, tapi saya diasingkan, saya tidak dapat orang tua. Baik. Enggak, protes ya. Protes ya. Saya kan anak raja apa semua, tidak pantas begini, tidak protes. Tapi tetap kata Ustadz, kata Kiai tadi, baik. Nah ternyata apa? Raja itu ada apa? Sesugihan. Itu penangkaran buaya. Buaya itu ada jinnya. Nah, dan setiap apa tahun itu harus minta tumbal. Nah, ya tumbalnya. Maka si anak tadi nakal akhirnya dipenjara sama raja yang bapaknya tadi penjara. Ya. Maka setiap tahun ngambil tumbal itu yang di penjara itu diundi. Nah pas tahun itu digilir lah. Nah digilir semuanya undian, ternyata yang keluar anaknya tadi yang buntung tadi. Ya. Pas mau dieksekusi untuk makanan buaya tadi, akhirnya Pak Raja mimpi. Mimpinya Pak bahwa buaya ini tidak mau kalau yang dikasih cacat. Tidak mau, harus utuh anggota tubuhnya semuanya. Nah akhirnya apa? Karena gara-gara buntungnya dia tidak jadi tadi. Maka semuanya baik, adil. Jadi dia kata tidak adil. Lalu dia datang ke ulama tadi, baru dia paham bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ternyata adil. Ya? Kalau tidak buntung, tidak selamat. Gara-gara buntung, buayanya tidak mampu. Maka apa yang diinikan pada kita adalah Allah adil. Ya. Apa yang disyariatkan adil Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu, ya, dia yang tahu apa speknya ya. Ya. Mobil siapa yang buatnya dipanggil lebih tahu. Nah, ya, bagi manusia siapa yang buatnya? Allah yang ciptakan. Maka rezekinya, apalagi ketentuannya, bahagia dan tidaknya, Allah tuh maha tahu tentang apa yang diciptanya. Nah, maka jangan sampai kita mengatakan, syariat ini tidak adil atau Allah tidak adil. Azan ya. Oke, yang terakhir ya, syariat Islam itu kalau menyuruh sesuatu itu ada apa? Pasenya, tidak langsung semerta ya, semerta-merta ya. Misalnya larangan dari haramnya minuman keras, khamar, kan tidak langsung tuh haram ya. Tapi ada ini kan turun ayat pertama apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya pada Muhammad tentang minuman keras dan judi ya. Katakan kepada mereka itu, Kul bihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Katakan bahwa dalam keduanya, dalam main judi dan minum minuman itu ada manfaatnya, tapi dosa. Wa ismuhuma akbaru min nafi'ah, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, supaya berpikir. Maka masih ada yang mabuk, ada yang tidak mabuk. Masih ada yang judi, ada yang tidak judi. Ya, turun lagi ayat. Ya, penyebabnya asbab urutnya apa? Karena ada yang mau sholat, ya ketika sholat bacanya ngelantur. Dia teliti, ternyata sebelum sholat tadi mabuk duluan. Maka turun ayat la taqrabus sholat wa antum sukara. Kalau dekat sholat jangan mabuk. Sebelum sholat silahkan. Nah, tapi kalau nak sholat, jangan mabuk gitu. Kenapa? Nanti baca ayatnya ngelantur. Nah, itu kan.
Baru yang ketiga turun ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, main judi dan mengambil nasib itu adalah ya perbuatan jelek, ya, najis, perbuatan buruk. Dia adalah pekerjaan setan. Setan ibu, maka dari itu hindarilah. Ya, kata istanabu ini menunjukkan haramnya. Nah, maka dengan itu apa? Nggak ada lagi protes. Maka apa? Mereka sendiri yang menumpahkan homar-homar itu, tua-tua itu ditumpahkan, anggur-anggur merah itu ditumpahkan. Sehingga Madinah waktu itu banjir minuman keras. Kenapa? Mereka sendiri. Ya. Nah, ya, jadi tidak langsung. Mungkin kalau langsung Nabi juga kena pecah para Nabi. Ya, tapi tidak, karena ada fasenya. Ya, diberi dulu akalnya sudah berpikir. Nah, ujungnya mereka sendiri. Ya, judi-judi mereka sendiri yang berantasnya, tidak boleh. Kenapa? Karena tadi ada perintah taat sami'na wa ata'. Nah, inilah keistimewaan dari syariat Islam tinjau dari sejarahnya, yaitu tadi yang pertama tidak menyusahkan, yang kedua tidak banyak, yang ketiga kalau memerintahkan itu ada tingkatan-tingkatannya, bahasa-bahasanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.